Seperti yang kita ketahui, fermentasi ini merupakan proses perubahan secara biokimia pada bahan pangan yang melibatkan aktivitas mikroorganisme dan juga metabolit aktivitas yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Produk fermentasi yang dihasilkan ini karena adanya bakteri asam laktat, jamur, dan juga adanya aktivitas khamir. Perlu diketahui bahwa teknologi fermentasi ini merupakan teknologi yang menggunakan mikroorganisme yang menguntungkan, sehingga dapat menghasilkan produk pangan fermentasi. Seperti yang kita ketahui juga, terdapat beberapa contoh produk hasil fermentasi, yaitu ada tempe, kecap, terus ada yogurt, tape, dan sebagainya. Di dalam fermentasi ini terdapat dua jenis komponen yang penting dalam proses fermentasi, yaitu ada mikroorganisme dan juga media pertumbuhan mikroba. Mengapa demikian? Karena media fermentasi ini penting untuk kita perhatikan. Di antaranya ada mikroorganisme. Mikroorganisme ini merupakan komponen yang penting dalam proses fermentasi, karena mikroorganisme ini merupakan agen dalam fermentasi yang akan mengubah substrat menjadi suatu produk yang diinginkan, sehingga mikroorganisme yang dipilih dalam suatu fermentasi ini harus bisa menghasilkan proses fermentasi yang maksimal. Selain itu, media pertumbuhan mikroba yang digunakan sebagai nutrisi ini perlu diketahui, karena media pertumbuhan mikroba ini yang digunakan sebagai sumber nutrisi agar mikroorganismenya dapat tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Di dalam suatu fermentasi ini terdapat proses isolasi, di mana proses isolasi ini merupakan kegiatan atau suatu proses yang dapat menghasilkan kultur murni yang dapat menghasilkan berupa satu jenis kultur campuran, atau tergantung pada teknik isolasi dan produk apa yang kita inginkan dari hasil dari fermentasinya. Teknik isolasi ini dibedakan menjadi ada treatment liquid kultur dan juga solid media atau media agar. Ada dua jenis fermentasi yang bisa kita ketahui berdasarkan media atau substrat yang digunakan. Yang pertama ini ada kultur media cair, di mana media cair ini melibatkan perendaman mikroorganisme di dalam larutan cair yang mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan mikroba. Pada sistem ini dapat digolongkan menjadi tiga, itu ada kultur batch, terus ada fed batch kultur, dan continuous kultur. Selanjutnya ada solid state kultur. Pada solid state fermentation ini media yang digunakan yaitu berupa limbah pada hasil pertanian yang digunakan berupa substrat yang padat seperti biji-bijian. Salah satunya ini adalah dari produk hasil fermentasi tempe, di mana tempe ini menggunakan kapang rhizopus pada fermentasinya dalam pembuatan tempe ini. Selama proses fermentasi tempe ini, kedelai akan mengalami perubahan fisik, yaitu perubahan tekstur yang akan menjadi lunak karena terjadinya penurunan selulosa menjadi bentuk yang sederhana. Selain itu, pada proses fermentasi tempe juga terjadi fermentasi asam laktat, karena seperti yang kita ketahui, dalam fermentasi tempe ini melibatkan berbagai jenis mikroorganisme. Salah satunya ini adalah fermentasi asam laktat
yang terjadi pada tahap perendaman, di mana bakteri asam laktat ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan yang berperan sebagai kontaminan. Tapi meski demikian, bakteri asam laktat ini tidak akan menghambat pertumbuhan kapang pada proses fermentasinya. Dalam proses fermentasi tempe ternyata ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba, yaitu suhu, kelembaban, dan waktu pemeraman. Suhu yang dianjurkan ini adalah suhu kamar pada 20-30 derajat Celcius dengan kondisi lingkungan yang agak gelap. Proses penyimpanan mikroba yang digunakan dalam industri ini harus bisa mencegah terjadinya proses perubahan genetika mikroba, mencegah kontaminasi, dan mempertahankan viabilitas dari sel mikroorganisme sehingga kita bisa menghasilkan mikroba sebagai media pertumbuhan fermentasi.